Menteng? Kok kakak lihat kayaknya masih banyak yang baru bangun ya? Udah makan belum? Udah mandi belum? Haha, gak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah siap. Siap apa kak? Siap sekolah minggu online. Nah, ayo adik-adik, kita mulai sekolah minggu online kita ya. Nah, sebelum mulai, adik-adik jangan lupa absen. Ketik nama adik-adik di bawah, ya. Sudah absennya? Kita lanjut ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi. Judulnya pasti tahu adik-adik lagu yang ini. Burung pipit yang kecil. Nah, adik-adik ikutin kakak ya gerakannya ya. Ini gerakannya gampang, adik-adik pasti bisa. Ayo, bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik, sebelum lanjut lagi, kita berdoa dulu ya. Kita minta penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu online ini. Nah adik-adik, ayo sikap berdoa yang sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk sekolah minggu online. Tuhan Yesus kiranya berkenan menyertai dari awal hingga akhir. Biarlah dalam sekolah minggu online ini banyak hal yang dapat kami peroleh dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayo kita lanjutin lagi ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi. Judulnya Aku Pahlawan Kecil. Nah, siapa yang pahlawan? Ayo. Siapa yang masih kecil? Ayo. Pahlawan kecil. Nah, ayo adik-adik. Yang merasa pahlawan kecil, kita nyanyi sama-sama. Yuk, bangkit berdiri.
Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, kakak seneng deh adik-adik nyanyinya, semangat ya. Nah, kakak lihat adik-adik banyak yang ikut nyanyi-nyanyi, banyak yang ikut gerak-gerak. Good. Lanjut lagi nggak adik-adik? Nah, sebelum lanjut nyanyi, habis ini kita persembahan dulu. Ayo, adik-adik siapkan uang persembahannya. Ayo, mana uang persembahannya? Adik-adik masukkan ke amplop ya. Nah, sudah dimasukkan ke amplop, dikemanain kak? Nih, dititipin ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik simpan, nanti adik-adik bawa ketika Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk berkumpul bersama. Ya, yuk adik-adik, kita nyanyi dulu lagu persembahan kita ya. Nah, ayo. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, yuk kita bawa dulu persembahan kita dalam doa ya adik-adik ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, bagus berdoanya. Nah, sekarang lanjut lagi nggak? Nyanyi lagi mau kan? Bagus itu. Nah, sekarang lagunya adik-adik semua pasti tahu. Judulnya dengar apa enggak nih? Kalau adik-adik dipanggil sama Tuhan Yesus, adik-adik, ayo, adik-adik, kemari. Adik-adik dengar enggak? Nah, judul lagu berikut ini adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk tidak perlu takut. Misalkan adik-adik suruh menjadi ketua kelas, atau jadi harus membaca Alkitab, memimpin doa. Adik-adik tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menyertai. Ya. Nah, jadi adik-adik, ayo kita mendengarkan lagu, kita nyanyi, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik lanjut ya dengan kata saya mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Hai adik-adik. Wah, udah sama-sama puji Tuhan, udah sukacita semua. Kita mau sama-sama ucapin terima kasih dulu. Terima kasih Kak Natasha. Oke, sebelum kita mau sama-sama dengerin cerita hari ini, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan cerita.
Tuhan tolong sertai supaya kami bisa mendengarkan cerita hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah ditunjuk untuk jadi ketua kelas? Atau ada yang pernah nggak nih diminta tolong sama guru-guru sekolah minggunya untuk nyanyi saat Natal? Atau pernah nggak sih adik-adik disuruh berdoa di depan teman-temannya? Atau nih yang paling sering nih, diminta tolong mama untuk jagain adiknya. Kalau adik-adik pernah seperti itu, adik-adik merasa takut gak sih? Takut kalau jadi ketua kelas gak tahu mau ngomong apa di depan. Atau ketika disuruh nyanyi, malu kalau diliatin banyak orang. Atau kalau jagain adiknya, nanti adiknya nangis, harus kayak gimana ya? Nah, Kak Tessa juga pernah adik-adik. Ketika Kak Tessa disuruh untuk jadi guru sekolah minggu. Ketika itu Kak Tessa masih sekolah, masih SMA. Kak Tessa awalnya takut, gimana ya kalau harus ngajarin adik-adik, nanti adik-adiknya sibuk sendiri, main sendiri. Nanti Kak Tessanya gak didengerin. Atau adik-adiknya malah nangis kalau diajarin Kak Tessa. Tapi Kak Tessa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolongin Kak Tessa ya. Kak Tessa mau mengajar adik-adik di sekolah minggu. Oh ya adik-adik, di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang masih muda, tapi sudah Tuhan minta untuk menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini adik-adik, walaupun masih muda, Tuhan sudah menyuruhnya untuk menegur orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan dan malah menyembah hal-hal lain. Padahal kita tidak boleh ya adik-adik menyembah hal lain, karena kita hanya boleh menyembah Tuhan. Yeremia yang masih muda takut adik-adik. Bagaimana kalau orang-orang berpikir bahwa dia belum bisa untuk menegur orang-orang itu? Karena dianggap, Yeremia masih muda, gak bisa apa-apa, gak punya ilmu untuk hal itu. Yeremia takut loh adik-adik. Tapi Tuhan bilang seperti ini di dalam Alkitab. Ada di Yeremia 1 ayat 7. Jangan katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah adik-adik, ketika Tuhan percaya untuk adik-adik melakukan hal itu, adik-adik juga harus bisa, harus mampu, harus percaya bahwa adik-adik bisa melakukannya. Jadi adik-adik pasti mampu melakukan tanggung jawab itu ketika Tuhan memberikannya. Lalu di ayat yang ke-8 Tuhan bilang, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan itu, adik-adik pasti Tuhan tolong. Jadi adik-adik gak usah takut, karena Tuhan pasti bantu adik-adik. Mungkin adik-adik merasa, wah aku masih muda, aku masih kecil, belum bisa apa-apa. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan tanggung jawab, adik-adik gak perlu merasakan berkecil hati,
Walaupun adik-adik masih muda ataupun belum bisa apa-apa, ketika Tuhan sudah menyuruh adik-adik, pasti Tuhan mampukan adik-adik. Nah, seperti seekor anjing yang akan kita tonton di video ini. Mhm. Wah, keren sekali ya anjing kecilnya. Walaupun dia masih kecil, tingginya bahkan kurang, dan masih terlihat lemah ya di antara anjing-anjing yang lain, tapi dia tetap berusaha loh adik-adik. Walaupun dia tadi jatuh, dia bangun lagi. Nah, anjingnya gagal gak sih adik-adik? Gagal ya. Dia pernah jatuh, pernah nabrak yang lain, tapi dia tetap berusaha. Di tesnya juga dia gagal adik-adik. Tapi di akhir cerita, dia dipakai untuk menolong orang yang buta adik-adik. Orang butanya tadi hampir ditabrak sama traktor yang besar kan adik-adik. Bisa aja orangnya jadi meninggal. Tapi anjing kecilnya menolongnya. Jadi dari cerita tadi, adik-adik itu
Walaupun masih kecil, tetapi bisa saja Tuhan pilih. Walaupun masih lemah, banyak kekurangan, walaupun adik-adik masih kecil dan masih muda, adik-adik pasti ditolong Tuhan ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada adik-adik untuk melakukan suatu pekerjaannya. Jadi, adik-adik masih merasa takut tidak? Jangan sampai merasa takut lagi adik-adik, karena ada Tuhan yang akan menyertai kita. Oke adik-adik, sebelum kita mau aktivitas, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang luar biasa hari ini. Tuhan, ketika Tuhan pilih kami untuk melakukan pekerjaan-Mu, Tuhan tolong sertai kami ya. Jangan buat kami merasa takut dan berkecil hati, tetapi buatlah kami bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Tuhan tolong sertai Mama dan Papa serta diriku dalam menjalani 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita butuh 2 karton dengan ukuran 15 x 8 cm, 1 karton dengan ukuran 15 x 5 cm. Ini karton lain untuk kita buat salib nanti, dan warna lain juga untuk buat kita sendiri. Butuh gunting, butuh spidol, butuh double tip atau lem, lalu spidol kecil. Oke, yang pertama-tama kita siapkan dulu karton yang tadi ukuran 15 x 8 cm. Nah, di sini kita bagi 2, dilipat dan kita gunting karena ingin kita bolongin. Nah, caranya seperti ini adik-adik, di tengahnya saja yang dilipat. Nanti kita gunting. Lalu kita gunting membentuk kotak persegi panjang agar nanti bolong di tengahnya adik-adik. Kalau sudah nanti terlihat seperti ini, bolong di tengahnya. Habis itu kita ambil yang satu lagi dengan ukuran yang sama, kita lem hanya 3 bagian saja. Jadi bagian satunya ada yang tidak perlu dilem ya adik-adik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Bagian yang 8 cm-nya ada satu yang tidak dilem. Lalu kita lepaskan double tip atau lemnya. Lalu kita satukan sama yang tadi ada bolongannya. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan yang warna lain dengan ukuran 5 cm dikali 15 cm. Nah, setelah itu kita akan membuat diri kita sendiri. Ini bisa pakai bulat, terus kita kasih segitiga bawahnya. Oke, habis itu kita gunting. Setelah kita gunting, habis kita gunting kita hias. Boleh kasih rambut, kasih mata. Lalu di tengahnya dikasih nama. Katesa, tulis nama Katesa. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu selanjutnya di warna yang lain kita buat salib.
seperti tanda tambah ya, cuman bagian bawahnya lebih panjang. Jika sudah, langsung digunting saja. Kalau sudah, kita siapkan double tip atau lemnya ya adik-adik. Itu ditempel di tengah. Nah, salibnya ditempel di karton yang warna biru. Nah, di luar ya adik-adik. Kalau yang gambar kita ditempelnya di dalam, di karton yang warna kuning kalau punya Kak Tessa. Di dalam ya, biar bisa ketarik. Nah, jadi kayak gini nih. Oke. Next, kita mau tulis. Di atas kita tulis jika Tuhan Nah, di bagian tengah kita tulis takut. Takut. Nah, di bagian dalamnya kita tulis Tuhan menolong. Tuhan menolong. Nah, kalau udah jadi kayak gini. Jika Tuhan punya rencana untukku, takut. Kalau Tuhan bareng kita, Tuhan pasti menolong. Yeay, jadi